Selamat pagi, kembali berjumpa lagi dengan One Year in Mission dalam Inspirasi Harian. Tema sepanjang bulan Desember untuk Inspirasi Harian adalah mengenai kisah-kisah dari Raja Daud, di antara iman, cinta, dan tahta. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah awal dari kejatuhan, yang terdapat di dalam 2 Samuel 13 ayat 1-21. Bertahun-tahun telah lewat sejak skandal percintaan yang mengguncang Yerusalem antara Raja Daud dan Batsheba. Daud seakan-akan bisa bernafas lega, tetapi hukum tabur tuai sebentar lagi akan terjadi. Anak pertama Raja Daud, Amnon, jatuh cinta kepada adik tirinya Tamar. Ia tahu bahwa cintanya adalah cinta yang terlarang. Dan ia juga tidak yakin apakah Tamar juga memiliki perasaan yang sama kepadanya. Di tengah kegalauannya, Amnon dan Yonadab membuat rencana, yaitu ia akan berpura-pura sakit. Rencana mereka berhasil. Raja Daud mengunjungi Amnon dan Amnon memohon agar Tamar dapat datang untuk memberi Amnon makan. Daud kemudian mengabulkan permintaan anak pertamanya itu, dan Tamar dipanggil untuk memberi makan Amnon. Untuk pertama kalinya, Amnon akhirnya memiliki waktu berduaan dengan wanita yang ia kasihi. Ketika saatnya tiba, Amnon bertindak agresif dan berkata, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tamar tetap ranjat. Ayat 12 dan ayat 13 merupakan bukti bahwa Tamar juga berusaha untuk membela diri dan juga kehormatannya. Ia bahkan berusaha untuk membujuk Amnon agar Amnon berbicara kepada Raja Daud atas keinginan hatinya. Tetapi semuanya sia-sia. Putra mahkota yang dibutakan oleh nafsu kemudian memperkosa adiknya sendiri. Setelah ia selesai, cinta Amnon yang tadinya bergelora dan berkobar-kobar tiba-tiba berubah menjadi kebencian. Ia mengusir Tamar keluar dari rumahnya. Kisah Amnon dan Tamar ternyata memiliki kesamaan dengan kisah cinta Raja Daud dan Batsheba. Keduanya terjadi karena nafsu pria yang tidak bisa mereka kendalikan. Kedua pria tersebut juga menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan dari pilihan-pilihan yang keliru itu, selalu ada perempuan yang disakiti. Dosa yang diperbuat Daud ternyata diulangi kembali oleh anaknya Amnon. Hal tersebut sangat-sangat tragis. Tetapi ternyata kisah Amnon dan Tamar memiliki satu twist yang berbeda. Ketika Batsheba memilih untuk diam, Tamar berani untuk melawan. Tamar menolak diusir dan berkeras agar Amnon bertanggung jawab. Ketika ia dipaksa untuk keluar, Tamar merobek gaun yang maha indah, dan ia menabur debu di atas kepalanya, dan ia meratap. Tindakan Tamar adalah langkah yang sangat berani di zaman itu. Pada pagi ini, kita bisa belajar satu hal yang kiranya menginspirasi kita melalui kisah Tamar. Daripada bersembunyi di balik rasa malu, Tamar menunjukkan bahwa ia telah dicemari. Hari ini, mungkin saat ini kita bukanlah seseorang yang berada dalam kehidupan yang selalu berbahagia. Saat ini mungkin kita terjebak dalam situasi-situasi yang begitu tertekan dalam rumah tangga kita. Mungkin di situ ada kekerasan, ada perilaku abusif, dan mungkin di antara kita adalah korban dari pelecehan yang sangat menyakitkan. Pada hari ini, kita bisa belajar dari kisah Tamar untuk dapat mengandalkan Tuhan dan meminta keberanian dalam Tuhan. Supaya kita dapat memiliki sebuah sikap untuk menyatakan kebenaran dan tidak menggunakan rasa malu sebagai topeng untuk menutupi problema yang sedang terjadi. Sama seperti Tamar, kita harusnya menolak untuk diam. Hari ini, kita dihadapkan kepada pilihan yang sama. Apakah kita mau menjadi perempuan atau seseorang yang bersikap
Kita dapat memilih pilihan itu dengan percaya diri bila kita menggenggam tangan Tuhan dan minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita menjadi berani. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau izinkan terjadi. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat bangun dengan segar dan siap melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di mana kami dapat belajar menjadi tamar-tamar yang modern ya Tuhan. Di mana kami berani untuk mengatakan kebenaran dan kami berani bersikap ya Tuhan. Dan kami tidak memilih untuk jatuh dan terus terpuruk dalam problema kami. Ya Bapa, sanggupkan kami Tuhan untuk dapat menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga kami boleh dimenangkan dalam setiap ujian dan pencobaan yang Kau izinkan terjadi pada hari ini. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita semangat dalam menjalani hari ini. Sampai bertemu besok hari.